عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. Sadaqallahul azim. Bapak Ibu yang sangat kami muliakan dan anak kami yang kami banggakan. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bersyukur kepada Allah. Kembali dengan izin dan rahmat Allah kita mampu mengawali hidup kita di masjid. Mudah-mudahan Bapak Ibu betul kita kepada Allah kiranya berbeda subuh yang Allah janjikan itu benar-benar menjadi milik kita. Dan bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu kiranya setiap detik yang kita lewati benar-benar bernilai ibadah. Dan bermohon betul kita kepada Allah Bapak Ibu kiranya hidayah Allah selalu menyertai hidup kita sampai kita tinggalkan dunia ini. Bapak Ibu al-jannah yang kami muliakan, subuh ini kami ingin mengajak kita untuk melihat firman Allah dalam surat kemenangan, surat kesuksesan, surat 4, surat ke-48 ayat 6. Apa kata Allah di sini Bapak Ibu? Allah memperkenalkan siapa sosok Allah. Allah juga mengatakan di sini wa yu'adzibal, dan dia mengazab. Ini yang harus kita perhatikan Bapak Ibu. Ya Allah itu Rahman, Allah itu Rahim. Di sisi lain Allah juga wa yu'adzibal, dan dia mengazab. Jadi Bapak Ibu banyak sekali orang yang menunda-nunda taubatnya. Allah itu kan Rahman dan Rahim. Tidak mungkin rasanya Allah akan mengazab saya. Saya tidak ada minta dijadikan saya. Itu diazab saya, mana mungkin seperti itu. Itu bisikan-bisikan itu kan selalu hadir. Banyak orang yang melanggar aturan Allah, menunda-nunda taubatnya, karena ini yang dipikirkannya. Tapi Allah minta kejadian, Allah kejadian, itu yang jawab Allah mungkin. Makanya perlu kita membaca Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Inilah kitab kita berkata padanya petunjuk bagi orang bertakwa. Memang Allah tidak menginginkan kita diazab apa itu. Maka Allah tunjukkan cara hidup. Allah ulang-ulang lagi agar kita tidak diazab. Tapi kalau kita tetap dalam kemungkaran, maka kita akan diazab. Ini buktinya. Wa yu'adzibal munafiqin, dan dia mengazab orang-orang munafik laki-laki. Ya, kalau munafik apa itu munafik? Pura-pura elok, dia tak elok, pura-pura elok. Betul itu seluruhnya. Salatnya betul, waktunya betul. Yang seperti ini akan diazab. Wal munafiqat, dan orang-orang munafik perempuan. Perlu Allah katakan kelompokkan munafik laki-laki, munafik perempuan, munafiknya. Wa yu'adzibah, dan dia pasti kena azab. Wal musyrikina, dan orang-orang musyrik laki-laki. Musyrik apa Bapak Ibu? Menduakan Allah. Allah itu tidak beranak, dia katakan Allah itu beranak, maka dia akan diazab oleh Allah. Wal musyrikati, dan orang-orang musyrik perempuan. Dan ini yang ingin kami tekankan subuh ini. Seolah tidak munafik Bapak Ibu, bayi laki-laki, bapak tidak munafik, ibu tidak munafik. Wal musyrikina, bapak tidak akan musyrik. Wal musyrikati, dan ibu tidak akan musyrik. Nah, ini yang kami takutkan. Kita berlindung kepada Allah, jangan kita kena di sini, dan banyak orang yang kena di sini. Wal zannina billahi dzanna, dan orang yang berprasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa taala akan diazab. Maka Bapak Ibu, jangan pernah mulai sekarang lagi kita berprasangka buruk kepada Allah. Ambola sholat lima waktu, ambola baika, ambola lima akbar ulang, nasibu model ikuyule. Kalau ada kata-kata seperti itu Bapak Ibu, taubatlah langsung, istighfarlah langsung sebelum Allah azab kita Bapak Ibu. Banyak, karena setan itu hebat Bapak Ibu. Setan itu tahu betul dengan Al-Quran ini, tahu betul dengan surga dan neraka. Siapa yang akan masuk surga? Setan tahu. Siapa yang masuk neraka, cara
itu kan mesti membawa orang dengan kasih banyak-banyaknya. Maka ketika dia melarang kita untuk sholat tidak bisa, maka dia bisik-bisikkan, kamulah sholat, nah aku meredu dia baru tidak dia berubah-ubah dong. Itu membuat kita tidak nyaman dan berprasangka buruk kepada Allah. Kan ada orang bapak ibu dia betul-betul terpuruk hidupnya, dan anaknya dari sana tuh anak yang bermasalah, narkoba anaknya, sehingga dia berubah. Anak pun narkoba dengan pengajian, awak kalau ada minta sesuatu ke Allah tu dia lupa taubat awak dulu, hitung apa kesalahan awak, apa yang awak kerajaan yang Nabi Allah murka, hingga apa kira-kira yang Allah suruh untuk kerajaan capek. Sehingga anak awak yang narkoba, anak awak yang bermasalah itu bisa sembuh di Allah. Mulai dari ini bapak ibu mengikuti nasihat ustaz itu. Mulai melazimkan zikir, pasu yang mali zikir ko biar ni pasu zikir ko dia anaknya nak narkoba. Dia baca Quran, dia pasu dirinya untuk baca Quran. Tu kecil ustaz tu banyak lah bayang awak. Kalau awak bayang tu sumber kesihatan sakit awak bayang awak lapangkan awaknya bayang dulu. Kemudian dia berkata dulu banyak dizalimi oleh orang lain. Banyak orang menzaliminya sehingga tidak mampu memaafkan orang bodoh, nak mau mendatangi orang bodoh. Tapi dia ingin anaknya selamat dalam semua itu kesalahannya kalau dalam tahu ini. Jadi yang mau menzalimi dia lah, dia turi orang tu yang menzaliminya, dia maafkan. Nak ada orang yang kira-kira dia di dunia. Tapi sepertinya anaknya mesti tak juga bertobat. Kemudian dia dengar pula kajian-kajian ustaz, bacalah doa-doa para nabi, doa Nabi Nuh, ya, nabi yang masuk ke dalam perut ikan, dibacanya pula doa-doa seperti itu. Kalau anak yang masih seperti itu tidak baru. Nah ini ada yang seperti itu bapak ibu. Kemudian datang lagi kepada ustaz itu, tentang ustaz alim dan bijaksana. Ustaz itu mengatakan hati-hati bisikan syaitan. Alhamdulillah kamu sekarang sudah zikir, sudah baca Quran, setiap hari berdoa, setiap hari berinfak, itu semua adalah amalan-amalan penduduk surga. Bukankah dengan bisanya kita mengamalkan itu semua merupakan nikmat yang tidak ternilai? Mungkin permintaan kita belum dikabulkan oleh Allah, anak kita susah seperti itu, dan yakinlah akan dikabulkan satu saat nanti oleh Allah. Kalau misalnya tidak dikabulkan oleh Allah, Allah itu maha bijaksana. Anak kita dekat narkoba sampai kematiannya, tapi Allah berikan surga kepada dia karena dia narkoba itu dia sudah tobat, tapi memang tidak bisa dilepas dari itu. Tidak bisa dilepas dari itu, kita sudah tobat, dan ibu pun sudah berubah dengan amalan-amalan yang seperti ini. Makanya Bapak Ibu, kita beribadah, beramal kepada Allah, biarlah Allah membalasnya Bapak Ibu. Jangan pernah kita kaitkan, ambo infakku supaya nak lulus lah banyak, infak tak lulus lah umur. Jangan seperti itu, karena Allah mengatakan wazannina billahi dzannasa, dan orang yang berprasangka buruk kepada Allah. Dan Allah kunci ayat ini, alaihim dairatus sa', mereka mendapat giliran azab yang buruk. Ambulan salat, banyak makmuran Allah, Allah azab yang kuat. Wa qadiballahu alaihim, Allah murka kepada mereka. Wa la'anahum wa a'adahu lahum jahannam, dan mengutuk mereka serta menyediakan bagi mereka jahannam. Wa sa'at masira, dan mereka itu seburuk-buruk tempat kembali. Makanya Bapak Ibu jangan banget lagi berprasangka buruk kepada Allah. Kita ibadah semaksimal mungkin, kita serahkan kepada Allah apa yang Allah berikan kepada kita. Berdoalah apa yang kita minta, jangan kamu miskin ya Allah, jangan kamu sakit ya Allah, suami yang sehat ya Allah, itu yang minta. Orang minta itu harus Allah kabulkan, dan Allah kabulkan itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.